Pemirsa, korban pembacokan di Tasikmalaya, Jawa Barat angkat bicara dengan hebohnya isu dugaan salah tangkap terhadap pelaku yang sudah menganiayanya. Korban meyakini bahwa pelaku yang telah divonis 1 tahun 8 bulan tersebut memang orang yang membacoknya. Bahkan sebelum heboh isu ini, para pelaku sempat meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Dugaan salah tangkap 4 terdakwa dalam kasus pembacokan di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat pada 17 November 2024 lalu menjadi perhatian publik. Anggota DPR RI Rieke Diah Pitaloka mendampingi keluarga para terdakwa dan mengajukan keberatan atas proses hukum yang sudah berjalan. Rieke menilai Majelis Hakim Tasikmalaya tidak mempertimbangkan semua bukti secara menyeluruh. Menurutnya, keputusan hakim hanya didasarkan pada satu kesaksian tanpa mempertimbangkan rekaman CCTV secara menyeluruh. Salah satu orang tua terpidana juga membantah jika anaknya terlibat pembacokan. Ibu terpidana bahkan tidak mendampingi anaknya saat diperiksa oleh polisi. Waktu BAP saya tidak pernah mendampingi Dani dari awal. Dani dibawa ke Polres, Pak. Saya tidak pernah mendampingi anak saya, Pak. Waktu itu jam 11 malam lebih 15 menit saya ditelepon sama Bu Kanit. Dani udah berantakan, Pak, di sana, Pak. Berantakan apa? Iya, Pak, kusut banget, Pak, mukanya. Waktu itu habis disiksa, Pak. Waktu itu, ya, waktu dipoto itu mendampingi jam 9 pagi, Pak, 15 menit. Di tengah perdebatan, korban pembacokan Muhammad Taufik menegaskan tidak setuju adanya anggapan terjadi salah tangkap terhadap para pelaku. Korban mengenali wajah pelaku saat kejadian dan memastikan bahwa orang yang ditahan adalah individu yang sama. Bahkan Taufik sempat berinteraksi dengan para pelaku di Polsek Tawang, di mana mereka mengakui perbuatannya. Saya mah kalau masalah salah tangkap yang di media salah tangkap terus, kan saya korban, saya mengakui wajahnya dari pertama saya nengok ke Polsek Tawang, baru sudah sembuh dari rumah sakit. Saya nengok ke Polsek Tawang, menghampiri pelaku, dia semuanya mengakui kesalahan. Sebelumnya, Pengadilan Negeri Tasikmalaya menjatuhkan vonis hukuman 1 tahun 8 bulan penjara kepada 4 terpidana kasus pembacokan di Jalan Mayor SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat. Proses hukum sempat diwarnai polemik setelah muncul dugaan salah tangkap terhadap para terpidana. Kendati demikian, vonis pengadilan memastikan bahwa bukti-bukti yang diajukan dalam persidangan cukup untuk menjerat para terpidana. Keluarga korban bersyukur atas vonis pengadilan kepada para terdakwa. Vonis itu dianggap sebagai bentuk keadilan atas luka berat yang diderita korban. Kasus pembacokan ini terjadi terhadap korban Muhammad Taufik Minggu 17 November 2024 dini hari. Korban mengalami luka serius dengan 35 jahitan di punggung dan jari tangan kirinya hampir putus akibat serangan pengendara motor. Dari Tasikmalaya, Jawa Barat, Denden Ahdani, TV One mengabarkan. Pemirsa, proses hukum kasus pembacokan di Jalan SL Tobing, Kota Tasikmalaya, Jawa Barat, 17 November lalu diwarnai perdebatan dugaan salah tangkap. Sementara korban meyakini bahwa pelaku yang sudah divonis 1 tahun 8 bulan adalah pelakunya. Bahkan sebelum isu ini heboh, para pelaku sempat meminta maaf dan mengakui perbuatannya. Lalu bagaimana sebenarnya kronologi kejadian sehingga korban mengenal pelaku pembacokan? Kita sudah tersambung dengan Muhammad Taufik yang merupakan korban pembacokan. Selamat datang, Assalamualaikum Mas Taufik. Waalaikumsalam. Ya, Mas Taufik, kami sebelumnya ingin mengetahui sebenarnya awal mula ceritanya pada saat kejadian itu seperti apa? Awal mula kejadian
dari lokasi Jalan SL Tobing. Waktu pertama kejadian itu saya ada buang air kecil di pinggir jalan. Terus ada segerombolan geng motor, 5 motor berboncengan, ada 10 orang menghampiri saya dan mengeber-ngeber motornya dan berkata kasar kepada teman saya. Sama teman saya lah dijawab, mengatakan woi ke geng motor itu. Lalu geng motor itu putar arah balik ke saya. Dari situlah geng motor melempari batu kepada saya dan teman saya. Teman saya membalas lempar-lempar batu. Di situ ada yang 1 orang membawa celurit. Dari situ saya mulai kabur, melarikan diri dikarenakan takut ada senjata tajam. Terus saya dikejar di baseball 1 kali. Teman saya di baseball 1 kali, saya di batu 1 kali, saya jatuh. Dan sempat saya berdiri lagi, lari lagi. Disitulah saya di baseball lagi 1 kali. Dan langsung dianiaya, dibacok di baseball, dianiaya, dipukul, tendang hingga arah rupa. Terus waktu saya berdiri lagi, mau dibacok lagi, saya tangkis pakai tangan kiri dan saya membuka masker si pelaku itu. Baik, lalu bagaimana dengan polemik dugaan salah tangkap yang saat ini lagi ramai diperbincangkan? Apakah memang ada dugaan salah tangkap atau Anda meyakini bahwa yang ditangkap ini memang pelakunya? Saya yakin seyakin-yakinnya saya bahwa ini itu pelaku pembacokan saya, Pak. Dikarenakan waktu kejadian itu saya melihat semua wajahnya, Pak, ciri-ciri orangnya. Dan waktu pertama saya sembuh dari rumah sakit, saya terus lihat ke Polsek Tawang, menghampiri para pelaku, semuanya meminta maaf, Pak. Meminta maaf, mengakui kesalahan kepada saya dan ngasih alamat-alamat rumahnya. Nah, dalam waktu yang sangat singkat pada saat kejadian Anda membuka masker itu, apa yang menjadi ciri-ciri sehingga Anda benar-benar yakin orang-orang yang meminta maaf dengan pihak kepolisian itu merupakan pelakunya, Mas Taufik? Dari pertama saya buka maskernya, ciri-cirinya kan ada helm, baju, dan rambutnya agak pirang, merah. Baik, artinya Anda benar-benar yakin ya bahwa kan saat itu gini, mereka menggunakan helm, menggunakan masker, Anda menarik salah satu masker. Apakah memang betul-betul saat itu kondisinya kejadiannya malam dan itu jelas terlihat? Apalagi Anda dalam posisi dipukuli oleh atau dianiaya oleh para geng motor ini, anggota geng motor ini. Ya dari situ saya emang dianiaya, Pak, tapi saya kan masih normal, jelas penglihatan saya pas buka masker, ciri-ciri muka semuanya dan kelihatan rambutnya agak pirang itu kan saya melihat benar-benar, soalnya di lokasi itu terang banget, Pak. Di lokasi tempat kejadian itu terang banget. Baik, Mas Taufik, harapannya karena polemik ini sudah sampai ke DPR, apa yang menjadi harapan Mas Taufik terhadap para pelaku yang menganiaya Mas Taufik saat malam kejadian? Kalau harapan saya, semoga di Tasikmalaya, Pak, dengan keadaan ini sudah divonis, semoga gangster anak-anak muda itu kapok, Pak, dengan perbuatannya. Dikarenakan bukan karena dia anak kecil, tapi perlakuannya, Pak, perlakuannya yang bukan benar-benar anak kecil. Baik, terima kasih. Semoga di Tasikmalaya ada efek jerahnya dari kelak perbuatan ini, Pak.